Ya, buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya Anda yang selalu support, selalu mensempatkan waktunya untuk hadir ke sini sebatas melihat edukasi dan mengapresiasi, mensupport juga. Terima kasih banyak. Kali ini yang mau kita bahas teman-teman semuanya, ini luar biasa banget. Masih ada ternyata orang yang mengalami telat bayar di pinjol sebanyak 165 juta. Ini luar biasa teman-teman semuanya. Ya, sebanyak 165 juta dia mengalami telat bayar dan tidak mampu bayar di pinjol, dan saya rasa ini hasil dari gali lubang tutup lubang. Makanya saya selalu sampaikan buat teman-teman semuanya, lebih baik Anda berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Kalau sudah seperti ini, ya penyesalan yang terjadi gitu loh. Seandainya di awal Anda berhenti, misalnya Anda terjebak 2 aplikasi, tidak Anda paksakan untuk menjadi 5, tidak Anda paksakan untuk menjadi 10, mungkin di 2 aplikasi itu masih sanggup untuk Anda bayar gitu. Tapi kalau lubang yang Anda gali ini sudah menjadi jurang, ini luar biasa. Makanya saya bilangnya, kalau ada pemikiran Anda yang menganggap, wah gampang ini, nanti untuk membayar yang 1 kita ambil aja pinjam 2, untuk membayar yang 2 kita ambil aja pinjam 3. Ingat, gali lubang tutup lubang, pencairan pertama dengan yang kedua nominalnya berbeda. Ya, untuk menutupi satu lubang terbuka Anda butuh 2 galian. Begitu seterusnya. Makanya Anda sadarnya ketika uang sudah tidak ada, galian sudah tidak membuahkan hasil, baru Anda sadar. Ya, pikirkan itu teman-teman semuanya. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Oke. Saya mau pajang dulu di sini buat teman-teman semuanya. Dia bilangin gini. Assalamualaikum Kak, saya sedang terlilit pinjol dengan nominal total sangat mengerikan 165 juta. Ya, memang kalau kita nominalkan semuanya memang sangat mengerikan. Tapi kalau kita analisa, kita pun juga bingung duitnya kemana ya. Sebesar 165 juta ini arahnya kemana gitu loh. Arah duit ini kemana gitu kan. Terjadi juga kebingungan dari diri teman-teman semuanya ya. Habis itu dia bilangin, saya tanpa sadar terus galop dan tulop dan merasa aman karena biasanya selalu bisa membayar sebelum waktunya. Nah, Anda bisa membayar sebelum waktunya karena gali lubang tutup lubang. Tapi sadarkah Anda, galian pertama dengan yang kedua nominalnya tidak sama, nilainya menurun. Makanya ketika Anda pengen menutupi satu lubang terbuka dengan cara menggali lubang berikutnya, itu Anda butuh banyak lubang, Anda butuh banyak galian. Ya, memang iya Anda tepat waktu, merasa aman dan segala macam. Dalam keadaan tidak sadar Anda melakukan tindakan bodoh yang merugikan diri sendiri. Ini dipikirkan baik-baik dari diri teman-teman semuanya. Ya, saya di sini hanya mengingatkan Anda semuanya fakta Anda yang akan mengalami di sana gitu loh. Ya. Habis itu lagi dia bilangin, tapi karena sudah terlalu banyak lubang, saya terdesak dan tiba-tiba ada iklan pinjol, ada dana yang muncul, lalu saya buka aplikasinya. Ya, ada dana ini, saya tahu ini tidak ada di dalam daftar 97 pinjol legal. Ya, udah pasti ini ilegal. Saya baru berniat melihat tenor dan jumlah pinjamannya, tapi tiba-tiba dana masuk 1.150.000 sebanyak 2 kali. Dan saya kaget karena saya tidak merasa mengajukan pinjaman, dan lebih shock melihat aplikasi tagihan tertera hampir 2 kali lipat dalam tempo 10 hari. Ini pinjol ilegal. Ini permainan gitu loh. Teman-teman pernah sadar nggak sih? Ketika Anda mengajukan di pinjol legal, ya ini pinjol legal, pinjol resmi, pasti Anda mendapatkan SMS atau promosi lainnya dari pinjol ilegal. Ya, pasti itu gitu loh. Coba teman-teman semuanya, siapa yang mengajukan pinjol, ya dana cair, dana tidak cair, tapi Anda mendapatkan promosi sampah dari pinjol ilegal? Isi di kolom komentar, pinjol apa yang Anda download sebelumnya sehingga Anda mendapatkan promosi dari pinjol ilegal. Itu menandakan teman-teman semuanya, antara pinjol legal dan ilegal saling terkait. Kalau enggak, dari mana pinjol ilegal mendapatkan data kita, mendapatkan nomor handphone kita untuk melakukan promosi?
Ya, dari mana pinjol ilegal ini langsung tiba-tiba mencairkan sementara kita belum mengisi data? Kalau bukan dari pinjol legal, kan saya juga selalu bilangin tuh dalam beberapa video saya sempat gini. OJK yang selalu ya mengkonfirmasi telah berhasil memblokir ribuan pinjol ilegal, manfaatnya nggak ada. Karena yang dia blokir di ujung dahan, ya paling ujung di sebuah pohon itu, sementara pangkalnya tidak. Ya, saya masih ingat dulu 2021 ada penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana di dalam penggerebekan itu ada sekitar puluhan pinjol ilegal, dan salah satu di antara puluhan pinjol legal itu adalah pinjol legal. Ya, salah satu dari pinjol ilegal itu adalah pinjol legal. Mereka satu atap dan satu perusahaan. Ketika terjadi penggerebekan, pinjol legalnya disisihkan, pinjol ilegalnya dibasmi katanya, tapi kelanjutannya nggak ada. Maka dari situ kita baru paham, satu pinjol legal itu ada puluhan pinjol ilegal di bawahnya. Kalau nggak, mana mungkin kita mengajukan hanya di pinjol legal, di pinjol resmi, tapi link sampah promosi dari pinjol ilegal itu masuk ke handphone kita. Dari mana dia mendapatkan data? Sementara kita hanya mengajukan di legal, di resmi. Kalau bukan ada keterkaitan antara legal dan ilegal. Tapi OJK mencoba memperbodoh itu. Ya, dia menutupi semua. Karena OJK tahu tidak akan ada tim independen yang mampu menyelidiki hal ini. Gitu. Makanya OJK berusaha sebisa mungkin menutupi bahwasannya ada keterikatan antara pinjol legal dan ilegal. Bahwasannya apa selama ini fungsinya teman-teman semuanya? OJK memblokir ribuan pinjol ilegal, fungsinya nggak ada sama sekali. OJK kemarin yang terbaru menyampaikan telah memblokir 35.000 rekening dari pinjol ilegal. Untungnya bagi kita nggak ada. Gitu. Hanya sebatas itu, hanya sebatas tulisan segala macam. Nggak ada. Kalau dibilangin OJK menyelamatkan 1,7 triliun dan segala macam, nggak ada. Omong kosong aja hal-hal seperti itu teman-teman semuanya. Ya, oke kita lanjutkan lagi. Saya mau batalkan saat itu, tapi aplikasi tidak ada tombol yang bisa digunakan untuk membatalkan. Pilihan untuk hapus akun pun tidak ada. Saya langsung install karena baru sempat baca ulasan di bawah-bawahnya, banyak yang bilang ini penipuan. Astagfirullah, bagaimana solusinya Kak? Mohon nama saya di blur dan jangan disebutkan. Oke, solusinya ya sudah. Kan Anda dikirimin sebanyak 2 kali. Anda nggak merasa, Anda hanya sebatas membuka dan segala macam. Tapi mereka yang ngirim, ya sudah simpan aja duitnya, anggap aja BLT kalau seperti itu. Kan ilegal. Bapak Mahfud MD menyampaikan apapun dasarnya pinjol ilegal tidak perlu dibayar. Hukumnya tidak jelas. OJK juga berupaya memburu pinjol ilegal. Jadi jangan dibalikan lagi dananya gitu loh. Kalau dibalikin lagi dananya dengan bunga-bunganya, kasihan orang berikutnya. Ya, kalau Anda diteror dan segala macam, putus semua komunikasi yang terhubung. Cuma itu nyawa dari pinjaman online. Nggak ada di luar itu nyawa dari pinjaman online. Ya, cuma komunikasi yang ada di tanganmu, itu nyawa mereka. Tapi kalau komunikasinya sudah terputus, nyawa mereka nggak ada. Mereka nggak ada apa-apanya gitu loh. Ya, saya sempat kirim email ke alamat yang tertera di situ, tapi sepertinya tidak digubris. Ya, mana mungkin digubris? Ya, orang pinjol ilegal itu nggak lebih kurang dari perampokan kok. Ya kan, mana mereka peduli dengan hal itu? Apakah bisa saya laporkan yang seperti itu dan sebaiknya kemana saya melaporkan? Sebaiknya kamu melaporkan ke Satgas Pasti dan pihak kepolisian. Terima kasih banyak atas sarannya. Kalau saya bayar, apakah saya bisa tutup akun di sana? Takutnya dijebak lagi. Pasti dijebak lagi. Kamu bayar sesuai yang mereka minta, nanti dana akan dikirim secara otomatis. Itu sudah banyak kejadian. Makanya pinjol ilegal itu ya sudah kan. Kalau memang merasa tidak, ya udah itu rezekimu mungkin gitu loh. Anggap aja seperti itu gitu kan. Kita nggak merasa klik, kita nggak merasa minjam dan segala macam. Tiba-tiba dana dikirim, ya sudah. Itu kesalahan mereka. Poinnya cuma satu, nyawa pinjol jangan ada di tanganmu. Ya hidup dia nanti. Matikan nyawanya. Nyawanya ada di telepon dan WhatsAppmu itu. Itu nyawa mereka ya. Jadi ini apa nih? Pengen selesaikan semua dengan baik-baik walaupun harus restrukturisasi. Nggak akan ada. Keringanan-keringanan restrukturisasi dari pinjol itu nggak akan pernah ada. Dan tidak ada. Ya, jangan ngarep.
tinggal balik ke diri teman-teman aja. Kalau memang sudah tidak mampu ya sudah, tidak sanggup ya sudah, itu aja. Yang penting cara yang Anda lakukan ini itu sudah salah gitu loh ya. Kalau Anda tidak berusaha memutus komunikasi yang terhubung, Anda akan dihantui dengan kesetresan yang sangat luar biasa. Percayalah sama saya, Anda akan lebih hancur daripada ini. Ini yang Anda hadapi luar biasa loh ya. Yang jelas tanyakan ke diri Anda, mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, langkah apa yang harus dilakukan? Komunikasi. Melalui itulah penyumbang kesetresan, penyumbang kepanikan terbesar. Ya, kalau Anda menyatakan sudah tidak mampu, tapi Anda membiarkan komunikasi ini terjalin dengan normal, siap-siap Anda akan hancur dan justru lebih hancur daripada ini. Ya, mereka akan bikinkan semua drama, semua skenario untuk melumpuhkan pemikiranmu yang sehat. Itu hati-hati teman-teman semuanya. Jangan Anda bilang, oh saya masih mampu bang, saya masih sanggup dan segala macam. Silahkan. Ya kan? Pada akhirnya Anda akan berada di titik mentok yang mana Anda tidak akan sanggup sama sekali gitu loh. Kita buktikan masalah waktu nanti gitu loh. Ya, kalau teman-teman bersikeras, oh saya nggak mungkin bang ganti nomor, saya nggak mungkin bang hapus WA, saya nggak mungkin bang email, bisa nggak saya abaikan aja dulu, telepon nggak saya angkat, email nggak saya baca, ini nggak saya respon dan segala, itu mustahil. Ya, sekuat apapun Anda, pasti kalau sempat itu terbaca, nggak mungkin nggak terbaca, orang handphone di tanganmu kok. Ya kan? Kalau nggak terbaca berarti mubazir dong, mendingan ganti nomor. Ya kan? Pasti itu sumber masalah. Yang terbesar pikirkanlah, tanyakan ke diri Anda ini tidak mampu atau tidak mau. Kalau tidak mampu, sudah berusaha toleh kanan kiri muka belakang, memang real uang tidak ada. Berbeda dengan tidak mau. Kalau tidak mau, uang ada tapi sengaja tidak mau bayar dengan berbagai macam alasan yang terjadi pada diri mereka. Ya, yang jelas saya sematkan sama teman-teman semuanya, selagi nyawa pinjol masih hidup di tangan Anda, percaya sama saya, Anda akan stres berkepanjangan. Anda akan stres setiap hari. Nyawanya ada di sini. Di telepon, di WhatsApp, dan di email. Di sini ada nyawanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Terlepas dari pinjol apapun itu, kalau menyatakan sudah tidak mampu, nyawa pinjol jangan sampai ada di tangan Anda. Jangan sampai mereka hidup melakukan penekanan terhadap diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.